Selamat datang di channel Caregiver Japan. Hari ini kita akan membahas Kaigo kerjanya ngapain aja. Ada berapa jenis sih pekerjaan Kaigo itu? Shisetsunya apa aja? Apakah semua pekerjaan Kaigo itu sama? Dan apakah hanya mengurus orang tua aja? Yuk tonton sampai selesai. Jadi Kaigo itu dibedakan menjadi dua, yaitu Kaigo yang merawat Koreisha atau lansia dan Kaigo yang merawat Shogaisha atau orang dengan kebutuhan khusus. Pekerjaan Kaigo yang berhubungan langsung dengan pasiennya. Ini ada tulisannya di atas nih yang Koreisha ga hitori dewa dekinai koto de ryosa sang no chokusetsu fureru kaijo. Jadi yang dia sendiri nggak bisa kita kerjain itu kita bantu. Ya ini bagian pentingnya, yaitu yang dia nggak bisa kerjain kita bantu. Yang pertama, pekerjaan pertama yaitu shokuji kaijo. Jadi seperti pada prinsip yang tadi sudah aku sebutin, kalau kita hanya mengerjakan apa yang dia tidak bisa kerjakan. Untuk pasien yang dia tangannya mungkin sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa makan sendiri, kita bantu, kita suapin. Tapi untuk pasien yang dia bisa makan sendiri, kita hanya melihat aja, memastikan dia tidak tersedak, tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Yang kedua, Nyuyoku Kaijo, yaitu bantuan mandi untuk pasien yang bisa mengerjakannya sendiri. Misalnya dia masih sehat nih, dia kebanyakan pasien Ninchisho yang masih bisa bergerak. Semuanya itu kita hanya memantau aja. Biasanya bagian punggung itu dia nggak sampai tangannya, jadi kita bantu mencuci bagian punggungnya aja. Tapi untuk pasien-pasien yang sudah lemah, biasanya tangannya tuh masih kuat kan. Kalau bisa tuh kita membantu dia untuk tetap aktif gitu loh. Jadi kita minta tolong misalnya cuci muka dia sendiri, cuci tangan, cuci bagian dada yang masih bisa dia jangkau. Nah untuk bagian-bagian yang sulit kayak kaki dan punggung, kita yang mengerjakannya. Sebelahnya tulisan Nyuyoku Kaijo itu ada namanya Seishiki. Seishiki itu yaitu mengelap tubuh pasien. Jadi dia di atas kasur aja, terus dielap. Kalau bahasa Jawa namanya sibin kali ya. Jadi cuma dielap pakai kain hangat. Yang selanjutnya yang sebelah kiri bawah itu ada Haisetsu Kaijo. Toilet, datang ke toilet atau menggunakan portable toilet, atau omotsu kokang, yaitu ganti pampersnya. Nah ini kalau misalnya yang masih bisa jalan, kita usahakan dia untuk datang ke toilet. Kalau dia terlalu jauh nih ya, ada namanya portable toilet, dia tuh kayak kursi gitu. Nah nanti kalau udah selesai pakai itu tuh ada bagian yang bisa diambil gitu kayak ember gitu, nah itu kita buang gitu. Untuk pasien-pasien yang udah kesulitan bergerak, dia pakai pampers. Nah itu kita di atas kasur melakukan omotsu kokang atau pergantian pampers. Yang bagian tengah itu Fukuyaku Kaijo atau bantuan minum obat untuk pasien-pasien yang, tapi kebanyakan memang semua pasien, sekalipun pasien itu sehat, maksudnya pikirannya tuh ingat dia, kita tetap lakuin Fukuyaku Kaijo. Jadi bantuan minum obat. Di itu tuh biasanya di bungkus obatnya tuh ada nama pasien, ada tanggalnya, supaya kita tahu misalnya ini untuk siang, malam, apa sore gitu kan. Dan itu udah diplastikin satu-satu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada obat yang lupa diminum itu jelas gitu loh. Oh ini obat tanggal sekian bulan sekian, oh ternyata lupa diminum, itu bakalan ketahuan. Yang sebelah kanan tengah itu kami o tokasu sumekiri o surunado midashinami o totonaeru. Jadi mengeringin rambut, nyisirin rambut, terus potong kuku dan lain-lain. Biasanya kegiatan itu tuh dikerjain kalau habis ofuro. Terus kalau bangun tidur tuh juga kalau bisa ya kita tuh nggak harus sih, cuman maksudnya kalau aku pribadi lebih seneng gitu kalau ngelihat pasienku tuh
cantik, ganteng. Jadi kalau bangun tidur kan dia usek kanan kiri, terus rambutnya acak-acakan. Jadi sebelum aku antar ke rumah tempat makan, ke Shokudo, ke ruang makan, itu aku sisirin rambut dia, cuci muka, terus aku suruh ngaca gimana, ganteng nggak, supaya tuh harinya tuh dimulai dengan sesuatu yang indah gitu. Yang sebelah kiri bawah itu ada Ifukuchaku Datsu no Kaijo Taihenkang. Jadi kita harus mindahin pasien yang dia tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma tiduran di kasur aja. Kita harus pindahin badannya ke kiri, ke kanan, ke depan setiap beberapa jam. Karena apa? Karena badan itu kalau misalnya nih dia nggak bisa ngapa-ngapain terus tiduran terus, nah bagian punggungnya, kulit punggungnya itu paling kena tekanan berat badan kita kan. Nah itu nanti bisa menyebabkan jokusho kalau dalam bahasa Jepangnya, atau yang artinya tuh luka dekubitus. Jadi dia tuh luka tekanan, jadi dia tuh lama kelamaan aliran darah ke situ tuh jadi terhambat. Nah jaringan kulitnya tuh bisa jadi rusak dan luka gitu. Nah untuk penyakit-penyakit kaigo nanti lain waktu ya kita akan bahasnya ya. Terus yang selanjutnya itu yang paling kanan bawah itu ada Ido Ijo no Kaijo Suin Gaetsutsu Kaijo. Nah jadi kita tuh ngebantu dia untuk pindahnya tuh pindah keluar gitu loh, pindah dari tempat A ke tempat B, terus dia pindah ke rumah sakit atau pindah keluar tuh maksudnya jalan-jalan ya, taman atau apa. Nah kita bantu dia. Oke, ini bagian yang kedua yang Karada no Kaijo. Nah kita baca dulu prinsipnya itu tentang Shiritsu Shia no Tame no Mimamori Teki Enjo Shiritsu Shien ADL no Kojo no. Jadi dia itu ADL itu artinya kepanjangannya adalah Activity Daily Living. Jadi kita membantu mereka untuk melakukan aktivitas harian kayak gitu ya teman-teman. Jadi membantu ya, yang kiranya dia tuh butuh bantuan ya kita bantu, kalau enggak ya kita hanya mimamori atau memantaunya saja. Oke, kita mulai dengan nenek-nenek yang pegang tongkat itu ya. Ada Idoji Tento Shinayo ni Suite Aruku. Jadi pas lagi jalan kita tuh hanya mendampinginnya aja dari samping. Terus bagian dalam kurungnya ini ada tulisannya Kaijo wa Hitsuyo Jinomi. Jadi kita hanya membantu ketika dibutuhin aja, jadi kita mengawasi supaya dia nggak jatuh aja. Nah yang sebelah kanan itu yang lagi megang cangkir itu Ninchisho no hito no shokuji, makan tuh, suibung, minum tuh, koe kake to yudo. Jadi kita tuh koe kake itu kayak ngasih tahu, bilangin gitu kalau suibung itu adalah mengambil air minum apa ya, mengambil cairan. Jadi badan kita itu kan dalam satu hari tuh butuh minum berapa mililiter gitu kan. Nah kita tuh menyuruh dia, ayo ini waktunya minum gitu, ayo minum, ayo makan. Kita hanya koe kake atau cuma nyuruh aja lah ya. Terus yang kiri bawah itu ada Nyuyoku Koito no Mimamori. Jadi kita hanya Mimamori. Balik lagi nih, Mimamori ini sering banget dipakai ya. Karena artinya adalah memantau atau melihat aja dia dalam kondisi yang aman gitu aja. Kalau misalnya dia kesulitan ngancingin baju, tapi dia berusaha banget ya, kita lihat aja sampai akhirnya dia mungkin menyerah kayak tolong dong kayaknya udah nggak bisa gitu. Jadi karena apa? Tujuan kita itu mendukung dia activity daily living, mendukung dia melakukan kegiatan sehari-harinya. Kenapa begitu? Nanti akan ada penjelasannya. Kenapa kita harus membiarkan dia melakukan itu semua sendiri. Nah ini ada lagi nenek-nenek disuruh megang vacuum cleaner sendiri. Loh kok kerja tapi kok malah ngerjain neneknya? Loh enggak lah, emang kerjaannya kayak gitu, cuma memantau aja, memantau dan memastikan dia dalam kondisi yang aman. Nah itu ada kaigoshinya lagi megang kursi.
Jadi kita bantu, misalnya kalau mendorong kursi itu kan sesuatu yang berat, jadi kan dia nggak mungkin melakukannya, jadi kita bantu dia menggeser kursi, mungkin bawah kursi ini kotor gitu kan, banyak debu. Tapi yang ngevakum siapa? Ya nenek itu sendiri, ya kakek itu sendiri. Selama dia bisa mengerjakan itu, kita minta tolong dia, atau bukan minta tolong ya, kita mengawasi dia gitu. Nah, ada bahasa Jepangnya nih, honin to ishoni okonau. Jadi honin tuh bersama dia kita melakukan itu. Dan bagian bawahnya ada anzen kakonin no koe kake. Jadi kayak kita memeriksa, memastikan kalau tempat itu tuh aman, dan koe kake aja, hanya menggunakan suara. Seperti yang aku bilang tadi, kalau Kaigo itu ada banyak jenis shisetsu, ada banyak jenis fasilitas, dan setiap jenis fasilitas itu punya cara kerja yang beda-beda. Tapi pada umumnya itu gambarannya itu ya seperti yang sebelumnya tadi aku jelasin. Tapi jam kerjanya ini yang berbeda. Nah, yang pertama ini aku akan jelasin tentang Daisa Bisu, atau layanan harian lah ya. Jadi dia itu mulai kerja dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 itu ngapain sih? Pertama kali kita datang yaitu meeting. Meeting itu ngapain? Jadi kita akan merapatkan bersama orang-orang nih, kita kumpul, hari ini kita mau ngapain, hal-hal apa aja sih yang harus kita perhatikan. Misalnya pasien hari ini biasanya kita dapat telepon nih dari keluarga. Oh, kalau misalnya pasien A ini kemarin malam itu kok demam, atau kemarin malam itu susah makan. Nah, itu kita akan diskusikan di situ. Karena pasien-pasien Daisa Bisu ini kebanyakan itu masih tinggal sama keluarga, tapi dari pagi keluarganya itu kan sudah berangkat kerja. Jadi biasanya malamnya atau sebelum dia berangkat kerja, dia akan telepon Daisa Bisu kan. Jadi jam 8 itu sebelum kita mau mulai, kita lakukan meeting. Nah, ada juga pembahasan kayak misalnya rekreasi hari ini itu apa. Terus ofuronya itu nanti jam berapa. Walaupun di sini tertulis ya ada jam ofuro tuh jam 10. Tapi pada kenyataannya ada beberapa kondisi yang kita bisa ubah. Kayak ofuronya kita jadiin siang aja, atau ofuronya kita jadiin pagi. Itu sangat bisa berubah ya, tergantung kondisinya. Jadi jadwal yang ada di sini tuh bukan sesuatu yang saklek, tapi ini gambaran aja, kurang lebihnya seperti ini. Terus jam 8.40 itu Rio Sasongnya tuh datang ke tempatnya, terus ada cuci tangan, teh arai, ada ugai, kumur-kumur, terus ada Baitaru. Baitaru tuh ngapain? Baitaru tuh mengecek bagian vital. Bagian vital tuh tensi, suhu, nah itu oksigen, itu tuh dicek. Terus kalau di sini nih ada pembacaan menu makan siang. Kalau di tempat aku pembacaan menu makan siang itu nanti setelah taiso mulut, mau ya 5 menit atau 10 menit sebelum makan itu baru dibacain menu. Nah, tapi kalau yang di daftar ini tuh dari pagi udah dikasih tahu ya menunya tuh apa. Di jam 9.30 ada taiso, ada rekreasi gitu. Jadi biasanya emang kita sebelum memulai kegiatan, kalau bisa kita ya taiso dulu lah biar badannya nggak kaku-kaku banget gitu. Nah, terus di sini dilanjutkan dari jam 10 itu ofuro sama haisatsu. Jadi dibawa ke toilet, terus diajak ke ofuro kayak gitu ya. Terus di jam 11.40 itu udah waktunya ocha. Oshibori itu loh yang anduk kecil yang buat ngelap tangan itu. Nah, di jam 12 itu mulailah makan siang. Nah, sebelum makan siang itu ada kegiatan namanya koku kea kaijo. Jadi pasien-pasien itu sebelum makan itu mulutnya itu disenamin dulu. Supaya apa sih? Supaya dia nanti makan pergerakan mulutnya buat dalam mengunyah itu bisa maksimal. Ya, di pemanasan dulu lah sebelum dia makan, dan diharapkan dia bisa mengunyah dengan baik dan menelan dengan baik, tidak terjadi yang namanya kesedap. Di jam 13.30 ada rekreasi lagi sama ada aktivitas. Nah, biasanya tuh di jam segini tuh mereka bebas mau ngerjain apa aja. Misalnya ada yang sukanya menggambar, mewarnai, itu boleh masing-masing. Ada yang sukanya main mahjong, main kartu gitu, itu
aktivitas harian sesukanya mereka, terserah itu. Di jam 14.30 itu tertulis Taiso ya. Taiso lagi ya. Oh iya, aku 2 kali Taiso sama mau pulang. Terus jam 3 itu Oyatsu. Oyatsu tuh ngapain sih? Oyatsu itu artinya itu cemilan ya. Jadi kalau di Jepang itu bukan makan sore. Di jam sore-sore itu ada jam waktunya minum teh dan makan cemilan ringan ya, entah itu roti-roti kecil, entah itu keripik, apalah ya, snack-snack kita lah biasanya gitu. Jam 15.50 itu ada tulisannya Kairi atau pulang. Akhirnya dia pulang. Terus siapa yang nganter jemput? Ya kita. Jadi kita yang ngejemput dia ke rumah, terus kita yang nganterin juga ke rumah. Tapi ada pasien yang emang keluarganya itu bukan kerja kantoran, dia ada waktu untuk nganter jemput, itu dipersilahkan. Jadi dia tidak menggunakan pelayanan antar jemput. Terus yang tadi aku jelasin itu kan berdasarkan jamnya, jam berapa. Nah ini ada versi gambarnya nih ya. Jadi dari mukae itu penjemputan gimana, kita yang melakukan itu semua ya. Terus ngecek kondisi vitalnya, tensi, suhu, terus bantuan mandi, terus bantuan makan, terus taiso. Terus nah ini tuh ada yang namanya rehabiri ya, maksudnya jadi kita usahakan dia yang masih bisa jalan itu kita latih kakinya, terus yang tangannya itu masih kuat itu kita usahain buat senam-senam tangan gitu. Gimana caranya mereka itu hidup panjang tapi tetap berkualitas, tetap bisa mandiri gitu loh. Terus yang bagian bawah tuh mungkin ada kegiatan yang dia suka, dia mau ngerjain apa, dia menjahit, entah itu menggambar, nah itu kita temenin, kita bantu. Terus sama rekreasi yang dia suka lah ya, balik lagi. Dari sehabis ini kan pasien tidak nginep ya, jadi pulang dan pergi. Jadinya shiftnya itu ya cuma satu, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu seperti itu setiap hari, dan hari Minggu itu libur. Kita tuh 5 hari kerja, jadi yang 1 hari itu diambil acak liburnya, mungkin bakal dapet di hari yang lain, Senin, Selasa atau yang lainnya. Tapi jam kerjanya ya itu aja. Nah, untuk jenis shisetsu yang pasiennya itu menginap, jadi kan harus 24 jam itu dipantau. Nah, makanya dibagilah shiftnya menjadi 4 nih. Di sini tulisannya. Yaitu ada shift hayabang, yaitu shift yang cepat gitu loh, jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dari mulai pagi pelaporan pasien hari itu seperti apa. Terus kalau di sini tertulisnya gomidasu ya, jadi dibuang sampah, terus siapin makan, kokokea dan lain-lain sampai jam 4 sore. Lalu yang hari biasa, maksudnya yang shift yang harian biasa itu dari jam 9 sampai jam 5 sore itu. Terus kalau yang osobang tuh dari jam 11 sampai jam 8. Dan yang terakhir itu yang yakin yang shift malam dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau kerjanya di shisetsu yang pasien yang nginap, ya kita harus siap dengan pergantian 4 shift ini. Ini untuk jenis shisetsu yang namanya group home, jadinya kita tuh masak bareng pasiennya. Kalau misalnya shisetsu daisabisu dan rojin home, tokuyo dan lain-lain, itu ada tim masaknya khusus. Tapi kalau untuk yang group home, pasiennya tuh lebih sedikit, tapi semua pekerjaan kita lakukan. Nah, salah satunya adalah masak. Masaknya itu bukan kita yang masak sendiri ya, tapi ya balik lagi prinsip ADL, yaitu activity daily living, yaitu mendampingi pasien untuk melakukan aktivitas harian. Jadi kita nemenin dia, dan masaknya itu sebenarnya nggak yang susah-susah banget, tapi kita bikin itu jadi aktivitas hariannya dia. Karena biasanya kan yang perempuan dulu kebanyakan pada suka masak. Nah, kita tetap asah hobinya dia itu dengan misalnya dia sukanya motong-motong, ya udah kita bagian tugasnya itu. Ada yang sukanya menyampur gitu, atau menyiapkan menu hari ini tuh maunya apa. Nah, itu semua ditentukan oleh pasien itu sendiri. Group home itu walaupun dia melakukan semua pekerjaannya, tapi posisinya masih di shisetsu ya di
fasilitas itu gitu. Jadi bukan di rumahnya. Nah, kalau yang ini nih, slide yang ini itu untuk Ryo Sasang yang dia tuh di rumah tapi sendirian. Nah, kita mau bantu dia. Itu namanya herpa. Jadi kita datang ke rumahnya dia untuk membantu. Nah, pekerjaannya ngapain? Nah, ini ada sentaku, nyuci baju. Nah, ini nanti akan aku jelasin di slide selanjutnya. Ada hal-hal yang kita tuh nggak boleh ngelakuin. Jadi bukan seharusnya pekerjaan kita tuh emang datang nih ke rumahnya dia, tapi bukan berarti semua pekerjaan rumah itu kita harus kerjain. Enggak ya, cuman di bagian ini aja yang wajib kita kerjain. Di luar itu melanggar aturannya ya. Terus yang kedua itu dia belanja, nyiapin makan. Terus ini nih, udah dikasih tahu nih, eh, soji, tapi sojinya cuman soji kamarnya siapa, kamar pasien itu aja gitu. Jadi bukan satu rumah di soji, bukan. Nah, terus ada yang sebelah kanan itu ada kusurino ukeru, jadi kita ngambil obatnya pasien itu. Nah, ini yang tadi udah aku jelasin ya, hal-hal yang nggak boleh kita lakuin. Jangan mentang-mentang kita di rumahnya dia terus semua pekerjaan rumah kita kerjain, enggak ya, itu ada kode etiknya. Jadi kalau misalnya kita mencuci, kan tadi kan di slide sebelumnya ada tuh pekerjaan mencuci. Nah, tapi mencucinya apa? Cuma mencuci bajunya Ryo Sasangnya aja. Jadi punya keluarganya ya udah dibiarin aja gitu, nggak usah diurusin. Nah, terus yang sebelah tengah itu, kalaupun misalnya ada temennya pasien datang kan, kita tuh nggak ada kewajiban untuk nyiapin makanan temennya, itu enggak. Jadi tanggung jawab kita tuh cuma di pasiennya aja. Sebelah kanan terus soji, semua rumah di soji itu kan ada gambar anak perempuan tuh kan ya, duduk di sofa, misalnya anaknya si Ryo Sasang. Enggak ya, kita nggak boleh melakukan soji di luar ruangannya si Ryo Sasang itu. Terus apalagi sampai nyuci mobil, terus duduk doang tapi pasiennya nggak ada, terus nyabutin rumput, apalagi sampai ngajak jalan-jalan hewan peliharaan. Enggak ya, semua kita nggak boleh ngerjain itu. Kita hanya mengerjakan yang berhubungan dengan Ryo Sasang. Nah, ini ada lagi nih contohnya yang nggak boleh kita kerjain, yaitu memindahkan. Misalnya kita mentang-mentang nih laki-laki, mumpung nih ada kaigoshi yang laki-laki, tolong dong pindahin televisi nih. Tapi ada beberapa kondisi yang misalnya ini emang untuk kepentingannya si Ryo Sasangnya ya, misalnya dia mungkin pindah kamar atau pindah beberapa barang yang harus dia pindah. Tapi dengan alur apa, dia bilang dulu sama keamanenya, manajernya, untuk melakukan tindakan seperti ini. Nah, itu nanti akan disodangkan. Terus apalagi sampai ngelapin lantai, terus ngecat tembok, terus nyiapin makanan buat perayaan. Nggak ya, itu nggak boleh. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan kita hari ini. Gimana? Kaigo itu apakah semua hal dikerjain? Apakah sesuatu pekerjaan yang sulit? Apakah gampang banget? Ya itu balik lagi ke pendapat teman-teman. Kalau teman-teman emang suka yang berhubungan dengan lansia, mungkin ini bisa jadi pekerjaan yang menyenangkan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.